Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat inspiratif, pada video kali ini aku akan mengulas tentang syarat dari YouTube itu pada tahun 2020 ini yang terbaru, tentang kebijakannya mengenai syarat monetisasi ya. Jadi video ini memang saya khususkan untuk para YouTuber pemula atau orang-orang yang baru saja berkeinginan terjun di dunia per-YouTuban. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kawan-kawan juga mendukung channel ini agar terus berkembang dan bermanfaat untuk para penontonnya dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya dan share ke sosmed kamu. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui kawan-kawan, kebijakan persyaratan monetisasi YouTube itu dari tahun ke tahun itu selalu berubah-ubah, dan dimana pada tahun ini syarat untuk mencapai monetisasi YouTube itu semakin ketat, yaitu dengan syarat minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam 1 tahun terakhirnya. Jadi ini merupakan tantangan terberat bagi para YouTuber pemula. Namun kalian jangan risau, bahwasanya apabila kalian bertekad dan berniat dan bersungguh-sungguh menjadi seorang kreator, saya yakin dan saya percaya kalian juga pasti bisa. Karena awal mulanya saya juga seperti kalian yang masih awam di dunia per-YouTuban, namun dengan tingkat konsistensi yang tinggi dan tekad saya yang bulat dan kerajinan saya dalam mengupload setiap video-videonya itu membuahkan hasil, dan saya yakin kawan-kawan juga akan bisa berhasil seperti saya. Nah teman-teman, pada tahun 2020 ini kebijakan dari YouTube dalam menetapkan syarat dari monetisasi itu adalah minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam 1 tahun terakhir. Jadi dua syarat ini, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, ini adalah dua hal yang sama namun berbeda sebenarnya. Jadi kawan-kawan harus benar-benar memahami perbedaan dari kedua syarat ini ya. Jadi itulah sebab mengapa saya mengharuskan dan mengingatkan kembali kepada kawan-kawan harus konsisten apabila ingin benar-benar terjun ke dunia per-YouTuban. Kita bahas di persyaratan yang pertama ya, yaitu yang 1000 subscriber. Nah, pada syarat yang pertama 1000 subscriber ini memang cukup bisa lah ya, sangat mudah untuk dicapai dengan cara yang beraneka ragam yang telah banyak ya diketahui oleh para kreator. Misalkan dengan saling bekerja sama ya, support dan lain sebagainya, atau dengan rajin-rajin men-share ke grup-grup saudara, kawan di sosmed dan lain sebagainya. Nah, jadi 1000 subscriber ini kawan-kawan, syarat yang ditetapkan oleh YouTube ini memang berlaku untuk selamanya. Kalau kita sudah mencapai 1000 subscriber, ini akan berlaku selamanya. Jadi kita sudah aman ya untuk syarat yang pertama ini, kalau kita sudah mencapai 1000 subscriber. Dan yang kedua, ini adalah tantangan yang terberatnya, yaitu mencapai 4000 jam tayang dalam 1 tahun terakhir. Nah, jadi ternyata syarat dari 4000 jam tayang ini terakumulasi setiap tahunnya kawan-kawan. Jadi tidak hanya pada saat kita pengajuan saja gitu, namun pada saat kita pun sudah disetujui untuk monetisasi, syarat ini terus berlaku yang 4000 jam ini. Jadi saya contohkan, pada tahun 2020 ini, setahun terakhir saya mencapai 4000 jam tayang, sehingga saya disetujui untuk monetisasi, seperti itu kan. Namun ternyata pada tahun 2021 ke depan, jam tayang yang saya capai itu tidak mencapai 4000, misalkan hanya 2000 jam tayang pada setahun terakhirnya. Otomatis status monetisasi saya itu akan dihentikan oleh YouTube. Seperti itu dia. Jadi dengan istilah itu dikenal dengan dismonetisasi ya. Dikarenakan alasannya itu tadi, karena jam tayang saya setahun terakhir itu tidak mencapai 4000 jam tayang. Jadi ini merupakan tantangan yang sebenarnya bagi para kreator pemula atau para kreator lainnya, dalam hal bagaimana sih seorang kreator itu konsisten dalam mengupload videonya dan membuat setiap videonya itu berkualitas, sehingga menarik para penonton untuk terus menonton video-video yang kita upload dan subscribe ke channel kita. Jadi itulah sebabnya mengapa ada kebijakan dari YouTube juga yang melarang adanya aktivitas support sub ya, atau sebagainya yang lainnya. Dikarenakan itu tadi kawan-kawan, kalau kita support sub sudah pasti dari pelanggan-pelanggan kita itu yang subscribe ke channel kita itu sebenarnya tidak berkeinginan untuk ketertarikan kepada konten kita, namun hanya ketertarikan pada kerjasama aja untuk mencapai subscriber itu. Jadi itulah sebabnya YouTube itu melarang support sub, karena yang diinginkan YouTube itu adalah kita harus menarik
penonton-penonton yang alami, yang organik ya, yang memang tertarik dengan konten-konten kita, sehingga apapun video yang kita upload itu akan menyumbangkan jumlah jam tayang untuk channel kita sendiri, sehingga channel kita akan terus berkembang dari waktu ke waktunya. Nah, jadi kawan-kawan, itulah syarat simple yang harus kita ketahui, yang harus kawan-kawan ketahui sebagai YouTuber pemula, yang harus kawan-kawan pertimbangkan juga sebelum terjun ke dunia per-YouTuban. Jadi konsistensi dan kualitas video sangat menentukan keberhasilan channel kawan-kawan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Apabila ada sesuatu yang masih kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa kawan-kawan tanyakan di kolom komentar di bawah. Semoga video ini dapat memberikan manfaat, dan jangan lupa tonton video-video saya yang lainnya untuk mendukung agar channel saya ini tetap berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.